Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan membahas penyebab kebakaran hutan di kawasan hutan pendidikan Gunung Walat, Jawa Barat. Sebelum itu, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Jadi saya sebagai yang bicara di sini, saya Niswah. Lalu ada anggota kelompok kami yaitu Perkenalkan, nama saya Yumis Kaliatris. Halo, perkenalkan nama saya Tiara Khairila. Halo, perkenalkan nama saya Faraditya Wali Fauzan. Halo, perkenalkan nama saya Adia Dinda Clarissa. Oke, daripada berlama-lama, langsung saja kita bahas PPT-nya. Abstrak. Kebakaran hutan diakibatkan oleh aktivitas manusia seperti penyiapan lahan dengan menggunakan api. Musim kemarau, bahaya kebakaran hutan, rendahnya kesadaran masyarakat setempat serta terbatasnya infrastruktur pengendalian kebakaran hutan merupakan faktor-faktor yang berhubungan dengan terjadinya kebakaran hutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab kebakaran hutan di hutan pendidikan Gunung Walat. Kebakaran hutan di hutan pendidikan Gunung Walat selama 5 tahun berakhir, 2011 sampai 2015. Terjadi pada tahun 2012, 2014, dan 2015. Kebakaran hutan tahun 2015 memiliki frekuensi tertinggi, yaitu 3 kali dengan luas kebakaran mencapai 8,4 hektar. Curah hujan di Kecamatan Cibadak relatif tinggi, tetapi terdapat beberapa bulan dengan curah hujan yang rendah. Terdapat korelasi beberapa parameter yang dianalisis di antara karakteristik responden dengan kejadian kebakaran hutan. Karakteristik responden seperti pekerjaan, pendapatan, dan jarak ke hutan di Desa Batu Nunggal menunjukkan hubungan positif terhadap kejadian kebakaran hutan. Bab 1. Pendahuluan. Berdasarkan data statistik Kementerian Kehutanan, laju deforestasi hutan Indonesia periode 2011 sampai 2012 sebesar 480,7 hektar Kemenhut 2013. Salah satu faktor yang menyebabkan deforestasi hutan adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan dan lahan yang selanjutnya disebut karhutla adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan dan lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya, dan politik. Permen LHK nomor 32 tahun 2016. Penyebab kebakaran hutan dan lahan didefinisikan sebagai sesuatu yang bersifat alami maupun perbuatan manusia yang menyebabkan terjadinya proses penyalaan serta pembakaran bahan bakar hutan dan lahan. Kebakaran hutan terjadinya disebabkan oleh bersatunya ketiga unsur pembentuk api, yaitu bahan bakar, oksigen, dan panas. Musim kemarau yang kering dan panas, kondisi alam serta perilaku manusia dalam menggunakan api menyebabkan kebakaran hutan menjadi lebih mudah. Menurut Chauvina 2008, kebakaran hutan dan lahan di Indonesia faktor penyebabnya 99% adalah manusia, baik disengaja maupun tidak sengaja. Sedang faktor alam hanya sebesar 1% saja. Contohnya, api digunakan dalam pembukaan lahan untuk pertanian. Penyebab kebakaran hutan secara tidak langsung yaitu penguasaan lahan, alokasi penggunaan lahan, insentif atau disentif ekonomi, degradasi hutan dan lahan, dampak dari perubahan, karakteristik penduduk, dan lemahnya kapasitas di kelembagaan. Applegate dan Soeyanto 2001. Wilayah hutan pendidikan Gunung Walat rawan terjadi gangguan hutan seperti kebakaran hutan karena keberadaannya yang tidak jauh dari pemukiman warga. Hal tersebut dapat mempengaruhi fungsi hutan secara ekologis sampai ekonomi. Dengan demikian, perlu dilakukan penelitian untuk mengidentifikasi penyebab kebakaran hutan di kawasan hutan pendidikan Gunung Walat, Jawa Barat untuk mempelajari aktivitas masyarakat serta sekitar untuk secara langsung atau tidak langsung. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab kebakaran hutan di sekitar hutan pendidikan Gunung Walat, Jawa Barat. Rumusan masalah. Bagaimana cara menanggulangi kebakaran hutan? Tidak sembarangan membakar, memberikan jarak pembakaran,
mengawasi titik rawan. Apa yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan? Letusan vulkanik, petir, pemburuan, dan kemarau. Dan apa akibat dari kebakaran hutan? Hilangnya habitat asli satwa liar, kabut asap, dan merusak ekosistem makhluk hidup. Ya, yang kedua ada landasan teori. 1. Penyebab kebakaran hutan dan lahan didefinisikan sebagai suatu yang bersifat alami maupun perbuatan manusia yang menyebabkan terjadinya proses penyalahan serta pembakaran bahan bakar hutan dan lahan. Menurut Syafauna 2008, kebakaran hutan dan lahan di Indonesia faktor penyebabnya 99% adalah manusia, baik disengaja maupun tidak sengaja. Sedangkan faktor alam sebesar 1% saja, contohnya api digunakan dalam pembukaan lahan untuk pertanian. 2. Kebakaran hutan terjadinya disebabkan oleh bersatunya ketiga unsur pembentuk api, yaitu bahan bakar, oksigen, dan panas. Yang ketiga, musim kemarau yang kering dan panas, kondisi alam serta perilaku manusia dan menggunakan api dalam menyebabkan kebakaran hutan menjadi lebih mudah. Hipotesis. Dugaan sementara untuk saat ini adalah kebakaran hutan secara tidak langsung terjadi karena penguasaan lahan, alokasi penggunaan lahan, insentif atau disintensif ekonomi, degradasi hutan dan lahan, dampak dari perubahan karakteristik penduduk, dan lemahnya kapasitas kelembagaan. 3. Metode penelitian. Waktu dan lokasi penelitian. Penelitian dilakukan di Desa Hegarmanah, Desa Cicantayan, dan Desa Batu Tunggal yang berada di sekitar kawasan Hutan Pendidikan Gunung Walat. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Februari 2016. Alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam penelitian adalah perangkat laptop, lembar kuesioner, kamera, dan perangkat komputer seperti SPSS 17.0, Microsoft Word, dan Microsoft Excel. Bahan yang diperlukan dalam penelitian ini seperti data kejadian atau frekuensi kebakaran hutan bulanan selama 5 tahun terakhir, data kejadian kebakaran hutan setahunan selama 5 tahun terakhir, dan data curah hujan 5 tahun terakhir. Prosedur penelitian. Penentuan lokasi penelitian. Metode yang digunakan dalam penentuan lokasi penelitian adalah metode purposive silting, yaitu pemilihan lokasi dengan penelitian berdasarkan wilayah dengan jarak terdekat dari kawasan hutan pendidikan Gunung Walat. Teknik wawancara responden ditentukan dengan menggunakan metode snowball. Menurut Silalahi 2002, metode snowball adalah penunjukan terlebih dahulu seseorang yang dianggap mampu memberikan informasi dan atas rekomendasinya dapat menunjuk responden lainnya untuk diwawancarai. Penunjukan key informant dilakukan oleh kepala desa pada masing-masing desa yang telah ditentukan sebagai lokasi penelitian. Jumlah responden minimal dalam penelitian sebanyak 30 orang untuk diwawancarai. Sebanyak 30 orang untuk mewakili seluruh populasi. Dengan demikian, jumlah responden yang diwawancarai sebanyak 90 orang yang terdiri dari 3 desa dengan masing-masing 30 responden dari tiap desa yang terpilih. Yang keempat, ada analisis data. Metode analisis data yang digunakan adalah chi-square dan metode analisis deskriptif. Uji chi-square dilakukan untuk melihat hubungan antara karakteristik responden dengan kejadian kebakaran hutan di hutan pendidikan Gunung Walat. Uji chi-square adalah membandingkan antara fakta yang diperoleh dari hasil observasi dan fakta yang didasarkan secara teoritis. Supangat 2010. Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan secara lebih luas dari hasil wawancara yang telah dilakukan. Yang pertama ada kondisi umum lokasi penelitian. Kawasan hutan pendidikan Gunung Walat secara geografis terletak antara 6 derajat 54 menit 23 detik sampai 6 derajat 55 menit 35 detik lintang selatan dan 106 derajat 48 menit 27 detik hingga 106 derajat 50 menit 29 detik bujur timur. Dan secara administratif terletak dalam wilayah Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Sedangkan secara administratif, kehutanan termasuk dalam wilayah BKPH Gede Barat, KPH Sukabumi, Perum Perhutani Unit 3 Jawa Barat dan Banten, luas wilayah hutan sekitar 359 hektar,
Hutan pendidikan Gunung Walat terdiri dari 3 blok, yaitu Blok Timur Cikatomas seluas 120 hektar, Blok Barat Cimean seluas 125 hektar, dan Blok Tengah Tangkalak seluas 114 hektar. Kawasan hutan pendidikan Gunung Walat sebelah utara berbatasan dengan Desa Batu Nugal dan Desa Sekarwangi. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Cicantayan dan Cijati. Sebelah selatan dan barat berbatasan dengan Desa Hegarmanah. Kejadian kebakaran hutan di hutan pendidikan Gunung Walat selama 5 tahun terakhir dari 2011 sampai 2015 terjadi pada tahun 2012, 2014, dan 2015. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak HPGW, kebakaran hutan pada tahun 2015 memiliki frekuensi yang paling tinggi yaitu sebanyak 3 kali, dengan luas kebakaran mencapai 8,4 hektar. Curah hujan pada tahun 2015 terbilang sangatlah besar, yaitu 2.720 mm. Kejadian kebakaran hutan tertinggi kedua terjadi pada tahun 2012 dengan frekuensi 1 kali kebakaran dengan luas terbakar 3,7 hektar. Sedangkan pada tahun 2014 terjadi 1 kali kebakaran dengan luasan terbakar 2,3 hektar. Curah hujan pada tahun 2012 merupakan curah hujan yang paling rendah, yaitu 2.269 mm. Sedangkan curah hujan pada tahun 2014 yaitu sebesar 2.879 mm. Pada tahun 2011 dan tahun 2013 tidak ada kejadian kebakaran di HPGW. Grafik luasan dan frekuensi kebakaran di hutan pendidikan Gunung Walat serta jumlah curah hujan di Cibadak selama 5 tahun terakhir dari tahun 2011 sampai 2015 dapat dilihat pada gambar 1. Faktor penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan bukanlah iklim. Iklim mempengaruhi dalam hal menentukan jumlah total bahan bakar yang tersedia, musim kebakaran yang panjang, mengatur kadar air dan flamabilitas dari bahan bakar mati, serta mempengaruhi proses penyalaan dan penjalaran kebakaran hutan. Syaufina 2008. Berdasarkan gambar 3, dapat dilihat bahwa di dalam curah hujan tahunan yang tergolong tinggi, terdapat bulan-bulan kering. Curah hujan terendah terjadi pada bulan Agustus dan September di setiap tahun pada periode 2011 sampai 2015. Bulan Agustus dan September pada tahun 2011, 12, dan 2014 bahkan tidak turun hujan sama sekali. Sedangkan curah hujan tertinggi yaitu pada bulan November tahun 2015 sebesar 799 mm. Sedangkan kejadian kebakaran hutan pada tahun 2012 dan 2014 terjadi pada bulan September, di mana hujan tidak turun sama sekali pada bulan tersebut. Sedangkan pada tahun 2015, kejadian kebakaran terjadi pada bulan Juli, Agustus, dan September, di mana pada bulan tersebut curah hujan sangatlah kecil. Kejadian kebakaran di hutan pendidikan Gunung Walat terjadi pada bulan-bulan kering, yaitu bulan Juli, Agustus, dan September. Yang kedua ada karakteristik responden. Pemilihan responden dilakukan di 3 desa, yaitu Desa Hegarmanah, Desa Cicantayan, dan Desa Batu Nugal, dengan 30 responden pada setiap desa. Ketiga desa tersebut merupakan desa yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan pendidikan Gunung Walat atau masyarakat sekitar menyebut dengan penyangga Gunung Walat. Analisis identitas responden berdasarkan demografi berupa pendidikan, mata pencaharian, pendapatan, aksesibilitas, dan luas pemilikan lahan. Ketiga ada tingkat pendidikan. Responden dari ketiga desa yang dijadikan lokasi penelitian semuanya pernah menempuh pendidikan formal. Dominasi tingkat pendidikan di desa penelitian berbeda-beda. Desa Hegarmanah dan Desa Batu Nugal didominasi oleh responden dengan tingkat pendidikan formal sekolah menengah pertama SMP, yaitu masing-masing sebanyak 19 responden atau 63,33%. Dan gambar 2 grafik curah hujan tiap bulan di Kecamatan Cibadak, Sukabumi tahun 2011 sampai 2015. Yang terakhir ada simpulan dan saran. Kesimpulannya, kejadian kebakaran hutan yang tertinggi selama 5 tahun terakhir, yaitu 2011 sampai 2015, adalah pada tahun 2015.
Faktor hujan adalah salah satu yang mendukung terjadinya kebakaran di hutan pendidikan Gunung Walat. Pada tahun 2015, curah hujan tahunan di Cibadak tergolong tinggi, namun terdapat bulan-bulan kering yang sangat panjang pada tahun tersebut meningkatkan potensi terjadinya kebakaran hutan. Berdasarkan hasil uji Chi-Square, Desa Batu Nunggal, faktor pendidikan, mata pencaharian dengan mayoritas petani, pendapatannya rendah, dan aksesibilitas yang baik dan jarak yang dekat dengan pemukiman memberikan pengaruh terhadap kejadian kebakaran hutan. Sarannya, pihak Hutan Pendidikan Gunung Walat sebaiknya melakukan penyuluhan mengenai pencegahan kebakaran hutan dan lahan lebih intensif, membuat papan peringatan terkait kebakaran hutan, membangun menara pantau, dan melengkapi sarana dan prasarana alat pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Oke, sekian presentasi dari kelompok 3. Kami semua pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.